Ya, sekarang jadi harganya sudah diserahkan ke mekanisme pasar. Berapa harganya ya kita udah tahu ya kemarin ya. Yang 1 liter sekitar berapa sih kemarin? 25. 25. Yang 2 liter udah hampir 40, hampir 50.000. Ya, ada yang 47.000 juga 2 liter. Ini habis langka terbitlah mahal. Pusing. Pusing ya. Ini nggak cuma ibu-ibu aja yang pusing. Kita ngobrol ya dengan narasumber pagi hari ini, dan juga nanti kita akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi di pasar-pasar. Ada Bang Jehansa. Selamat pagi Bang Jehansa, analis kebijakan publik. Pagi Bang. Selamat pagi. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Saya langsung ke Bang Jehansa soal ini ya, keputusan yang diambil oleh pemerintah ya, keputusan terakhir kemarin. HET memang mendapatkan subsidi, kemudian untuk minyak kemasan kan akhirnya diserahkan ke mekanisme pasar ya. Sesuai dengan judul kami lah pagi hari ini, setelah langka Ya. jadi mahal gitu. Sebenarnya yang terjadi apa sih Bang? Ya, kita kaget sebenarnya ya, karena di tengah Menteri Perdagangan sedang berusaha untuk mengefektifkan ya penetapan harga eceran tertinggi itu. Jadi kan kita melihat bagaimana Pak Menteri itu katakanlah boleh dikatakan dalam tanda kutip itu berperang ya dengan para produsen. Nah, ketika barang langka di pasaran, kata Pak Menteri ya, kita akan selidiki di mana ini barang. Sampai hitung-hitungan berjuta-juta liter produksi itu kemana, begitu ya. Kemudian Pak Menteri juga sudah menyebutkan ketika harga-harga itu ingin menaik, maka kebijakan penetapan HET itu semakin diperkuat. Nah, jadi seperti itu ya suasana yang kita saksikan. Lah, tiba-tiba ambiar semuanya begitu ya. Saya nggak tahu apakah setelah Pak Menko Ekonomi turun tangan atau bagaimana ya. Jadi semacam ada suatu katakanlah lobby-lobby kebijakan ya di tingkat elit pemerintah ini ya, antara keinginan pemerintah untuk menstabilisasi harga minyak goreng ini, karena bagaimanapun migor ini kan sembako ya, kebutuhan masyarakat. Ya, nah, itu wajib pemerintah itu bertugas untuk mengendalikan bukan hanya ketersediaan jumlahnya, ya, tapi juga keterjangkauan masyarakat dan mutunya. Itu ada di dalam Undang-Undang Pangan loh ya, dan itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar ya, pasal 33. Nah, jadi kita melihat ini pemerintah serius nggak sih mengurus rakyat begitu ya? Kok dilepas ke dalam mekanisme pasar? Ya, kita ketahui memang bahwa di pasaran dunia harga CPO itu meningkat. Nah, tapi kan pemerintah harusnya punya segala instrumen ya, untuk bisa mengendalikan itu di dalam negeri. Ya, salah satunya mengendalikan pasokan. Ya, tidak semuanya harus berorientasi ekspor. Nah, itulah tugas pemerintah ya. Nah, kan kita tahu ya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi ya. Kebijakan harga eceran terendah, harga eceran tertinggi. Sebenarnya kan tujuannya untuk menjaga atau menekan kenaikan harga begitu kan. Tapi justru kondisinya saat ini kan justru harga minyak goreng itu naik jauh dibandingkan sebelum ada penetapan dari pemerintah. Jadi efek domino apa yang nantinya akan ditimbulkan dengan ngambil langkah seperti ini? Iya, sebelum HET ditetapkan, harga minyak goreng ini kan sudah mulai merangkak meningkat. Ya, sudah mulai. Nah, disitulah pemerintah menetapkan HET. Nah, namun pertanyaannya apakah cuma itu instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah? Tentu tidak efektif kalau pemerintah tidak memiliki berbagai instrumen lain, misalnya dalam hal logistik. Nah, kita ketahui di berbagai daerah itu kepala-kepala daerah juga turut melakukan operasi pasar. Nah, pemerintah pusat juga mulai melakukan operasi pasar ya, ini selama bulan Februari ya. Nah, sekarang apakah itu memadai? Nah, itu harus dievaluasi sejauh mana pemerintah bisa mengendalikan manajemen logistik ini. Nah, ini masalah perdagangan ini bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat dan daerah. Ini amanat Undang-Undang Pangan ya. Pemerintah pusat dan daerah itu wajib bertugas ya untuk mengendalikan baik jumlah, mutu maupun keterjangkauan bagi masyarakat tadi. Nah, ini kan gagal berarti.
Oke. Jadi pemerintah gagal menjalankan undang-undang, pemerintah abai terhadap konstitusi, cabang-cabang produksi yang penting, dan menguasai hajat hidup orang banyak itu Walaupun dikuasai oleh sudah negara. ada upaya Artinya dari dikendalikan pemerintah oleh begitu ya negara. Bang, sudah ada langkahnya lah kita melihat. Iya, jadi sekarang pemerintah daerah juga bertanya-tanya, ini pemerintah pusat maunya apa sih sebenarnya begitu Oke, ya? baik. Bang, sebelum kita elaborasi lagi mengenai hal itu, kami akan mengajak pemirsa TV One juga, termasuk Abang Jahansa juga, untuk menyimak bagaimana kondisi di Pasar Kranji ya. Ini khusus untuk memantau kondisi penjualan minyak goreng. Sudah ada rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari yang akan memberikan informasi terbarunya pagi hari ini. Nia? Ya, selamat pagi Bayu, Rati dan juga pemirsa. Pasca harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah, pada pagi hari ini kami memantau di Pasar Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, bahwa harga minyak kemasan ini dibanderol cukup tinggi dan juga barangnya pun termasuk langka. Harga minyak kemasan ini dibanderol sekitar Rp48.000 per 2 liternya, dan justru dengan kenaikan, dengan pencabutan HET oleh pemerintah ini, minyak curah justru menjadi laku di pasaran walaupun harganya masih terbilang tinggi sekitar Rp17.000 sampai Rp19.000 per kilogramnya. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya realita di pasar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di pasar tradisional Kranji, pedagang sembako yang juga menjual minyak goreng, dengan Bapak Ujang. Selamat pagi Pak Ujang. Ya, pagi Bu. Iya, Pak Ujang, ini gimana harga minyak kemasan, barangnya ada nggak Pak minyak kemasan? Barangnya ada, cuma udah harga baru ya. Berapa Pak? 48 yang per 2 liter. 48.000. Itu banyak nggak Pak stoknya? Stoknya sih ya cukup banyak. Ya cuma gitu, harganya udah lambung gitu. Harganya tinggi ya Pak ya? Iya. Kemarin masih jual berapa Pak? Terakhir 34 yang 2 liter. 34. Ya. Sejak kapan nih Pak kenaikannya? Kemarin sore. Ya. Itu kemasan premium apa yang biasa tuh Pak? Yang premium. Premium. Ya, yang semua jenis sih sama. Merek-merek yang Merek lain juga sama. merek-merek biasa. Ini kabarnya minyak curah muncul lagi nih Pak. Kalau sekarang nih pas kenaikan Banyak. gini, curah malah yang ini, yang diserbu orang. Laku ya Pak Laku, ya? ya. Harganya berapa Pak? Eceran 19 per kilo. Per kilo. Ya. Naik berarti sama? Naik ya. Dari sebelumnya berapa tuh Pak? 16. 16 Ya. ya, pada beralih. Pak, kenapa sih Pak katanya alasan dari agen atau apa tidak memasok kemasan itu Pak? Katanya beberapa tempat juga tidak dipasok, itu langka barangnya katanya Pak. Jadi Kenapa karena tuh, Pak? ini terbatas katanya. Terbatas, Kadang kita juga beli ke agen dibatas. dibatas. Ya pembeliannya itu. Itu merek-mereknya Merek-mereknya yang merek-merek baru. merek-merek baru ya Pak ya? Ya. Kebanyakan ya Pak. Hmm. Harapan dari pedagang sendiri apa nih Pak? Oh harapan sih mudah-mudahan stok kembali lagi normal. Terus harga juga biasa lah gitu. Jadi Terpengaruh, biar terjangkau gitu. terjangkau. Ini terpengaruh Pak daya beli masyarakatnya Pak? Berpengaruh banget ya. Terpengaruh banget ya Ya. Pak? Kadang kita juga hargain nama pembeli nggak enak gitu. Kadang sehari segini, besok lain lagi gitu. Ini banyak yang protes nggak Pak nih harga tinggi seperti ini Pak? Banyak teh. Cuma karena kepaksa kebutuhan, akhirnya dibeli juga gitu. Dibeli juga? Iya. Oke. Terima kasih ya Pak Ujang ya. Ya. Ya, Rati, Bayu, dan juga pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Kranji, karena memang realitanya di Pasar Kranji ini untuk harga minyak goreng kemasan dibanderol mulai dari Rp45.000 per 2 liter hingga Rp48.000 per 2 liter. Sementara untuk kemasan Rp17.000 per kilo hingga Rp19.000 per kilo, dan diharapkan pemerintah dapat mengatasi masalah minyak goreng yang terus berkepanjangan ini. Demikian Rati, jika Anda di studio. Baik, Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari Pasar Kranji Bekasi ya. Ini tidak berbeda jauh dengan beberapa tempat lainnya. Harga yang 2 liter juga hampir mencapai Rp50.000 gitu. Meskipun tadi kenaikan juga ada di harga minyak goreng curah yang rupanya sekarang banyak diincar gitu. Oke. Kita nanti ngobrol lagi dengan Bang Jahansa juga termasuk memantau perkembangan di Pasar Rawamangun ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit. Maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter.
dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Jahansyah. Bang, menanggapi tadi juga Bang Jahansyah sudah sempat mention ya soal kenaikan harga CPO di pasar internasional begitu ya. Mungkin memang yang premium harus dilepaskan ke mekanisme pasar begitu, karena ongkos produksinya para pengusaha juga kan harus tertutup ya. Gitu. Mungkin yang harus menjadi concern sekarang adalah masyarakat lapisan menengah ke bawah gitu. Makanya pemerintah mengeluarkan subsidi untuk HET. Nah ini kan artinya sudah ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk setidaknya menjamin ketersediaan minyak goreng itu di pasar gitu Bang. Ya, tidak memadai kebijakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di pasar, siapa sih yang membeli minyak goreng kemasan? Itu masyarakat menengah bawah juga sudah membeli minyak goreng kemasan. Yang membeli minyak goreng curah itu kan sangat sedikit. Dan itu pun yang datang ke pasar tradisional. Sekarang kalau kita lihat minimarket saja itu sudah merangsek ke seluruh permukiman kan. Nah, orang mencari minyak goreng ketersediaannya itu kan sering menjadi berita itu di mana? Ya di minimarket, supermarket. Ya, bukan di pasar tradisional. Memang ada yang membeli di pasar tradisional minyak curah. Tapi itu kan sedikit lah. Katakanlah misalnya para pedagang begitu ya. Nah sekarang pemerintah nggak bisa memilah begitu saja. Ya ini minyak goreng kemasan itu berarti untuk menengah atas. Ya, tidak disubsidi, tidak. Tanggung jawab pemerintah itu keseluruhan sembako. Ya itu sudah ada di dalam Undang-Undang Pangan dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi yang saya lihat ini masalahnya ini bukan masalah mana yang disubsidi, mana yang tidak. Pemerintah tidak memadai memiliki instrumen yang saya katakan tadi. Oke, Ya, Bang Jehan. Pak Mendak itu hanya sibuk mengatur HET efektif atau tidak, tapi bagaimana cadangannya, bagaimana distribusinya. Oke, nanti solusi dari Bang Jehan kita sambung lagi Bang, tapi kita akan update dulu bagaimana kondisi di Pasar Rawamangun, apakah juga terlihat sudah tidak langka lagi minyak goreng dan harganya berapa. Kita langsung ke rekan kami, Fahada Indi yang sudah ada di sana. Selamat pagi Indi, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Ratih. Ini permasalahan minyak goreng memasuki babak baru ya, setelah sebelumnya ini harganya dijual sesuai dengan HET pemerintah Rp14.000. Saat ini, hari ini sesuai dengan yang tadi dikatakan juga oleh Bayu dan juga Ratih bahwa habis langka terbitlah mahal. Harganya minyak goreng dalam kemasan ini Rp24.000 per liternya. Namun apakah hal itu sesuai dengan ketersediaan di pasaran? Nah, kita langsung pantau saja di salah satu kios sembako ini di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, ada kios Pak Nofri. Selamat pagi Pak Nofri, saya mau cari minyak goreng kemasan premium Pak, ada nggak Pak nih di kios Bapak? Sementara ini kosong Mbak. Kosong ya, memang yang disediakan atau yang bisa dijual di kios Bapak ini kemasan yang seperti apa Pak? Biasanya tuh tropikal, ada Filma kemasan 2 liter, Sania, Fitri, sementara ini nggak ada. Sekarang yang ada apa Pak? Minyak goreng curah ada nggak? Minyak curah ada. Ada, berarti yang tidak ada adalah kemasan ya Pak ya? Kemasan. Oke, tapi harganya seperti apa Pak? Untuk yang curah aja deh dulu yang ada nih di kios Bapak, harganya berapa Pak? Kalau curah saat ini saya jual Rp15.000. Rp15.000? Per kilo. Per kilo? Iya. Oke, itu sudah dari berapa lama Pak dijual harga segitu? Dari, ya baru, udah semenjak minyak susah aja. Kadang-kadang kan kita dapat minyak subsidi, kadang-kadang enggak. Jadi kita menjualnya itu dicampur aja, diaduk, dikawinkan gitu. Oke. Pak, tapi kan ini dari pemerintah sudah mencabut HET minyak goreng dalam kemasan begitu ya. Nanti ketika stok sudah ada lagi, Bapak tahu berapa harga yang bakal Bapak berikan kepada para pembeli? Udah tahu. Berapa tuh Pak harganya? Itu harganya sekitar hampir 25.000 per liter. Hampir 25.000. Per liternya hampir 25.000 ya Pak. Kemudian ini kenapa sih Pak, kan harga sudah tidak lagi 14.000 begitu, tapi kenapa sih Pak stoknya ini juga masih kosong begitu? Ini kan baru diumumkan kemarin kan, jadi mereka persiapan nggak? Untuk 2 hari 3 hari ke depan sih ada barangnya, insya Allah ada. Berarti Bapak sudah pesankah ke distributor atau gimana? Udah pesan. Bagaimana Pak dari pihak mereka? Mereka mau hubungin kami. Iya. Seperti apa tuh Pak? Menawarkan bahwa barangnya udah ready untuk seminggu ke depan ini katanya.
Berarti didistribusi ke kios-kios itu per minggu, betul ya Pak ya? Iya, betul. Sekali diturunkan begitu berapa liter nih Pak yang bisa diberikan ke kios? Kalau untuk harga sekarang mah bebas Pak. Mungkin dia menawarkan bisa memberikan lebih banyak lagi. Mungkin bisa 10, 20, 30 tergantung kita permintaan kita lah. Kalau untuk sekarang. Siap Pak. Terima kasih atas informasinya Pak Nofri. Selamat lanjut lagi berjualan. Itu dia Bayu dan juga Rati, harganya ini ternyata mencapai hampir Rp25.000 ya untuk per liternya. Jadi itu artinya meskipun harganya sudah lebih tinggi namun tidak berbanding lurus nih dengan ketersediaan di lapangan untuk saat ini karena tentunya masih langka dan hal ini juga bisa patut menjadi evaluasi bagi pemerintah terutama dalam hal manajemen distribusi. Rati dan Bayu kembali ke Anda di Terima studio. kasih Valda Indi melaporkan langsung dari Pasar Rawamangun, Jakarta. Kita langsung ke Bang Jehan. Bang Jehan tadi sudah memberikan evaluasi untuk masukan pemerintah juga ya. Kalau solusi dari Bang Jehan seperti apa? Pemerintah kan sudah penerapan DPO, DMO, terus HET, kemudian operasi pasar. Apa masukan dari Bang Jehan? Mungkin langkah real yang harus dilakukan pemerintah? Ya, kebijakan publik itu tidak hanya sebatas menetapkan aturan-aturan di atas kertas, tetapi harus aktif di lapangan ya, karena ini amanat konstitusi kita. Apalagi yang menjadi pegangan bagi pemerintah kalau bukan konstitusi. Di situ disebutkan istilah dikuasai oleh negara itu bukan hanya ya negara itu mengatur-atur sana sini, tidak membangun instrumen. Nah, salah satu instrumen yang penting dibangun adalah lembaga, ya dalam hal kelembagaan ini, Badan Pangan misalnya ya. Jadi Bulog itu tidak hanya bertugas dalam hal komoditi beras, komoditi sembako yang wajib dikendalikan oleh pemerintah, peredarannya, mutunya, dan keterjangkauan masyarakatnya itu ya banyak, cabai rawit lah termasuk garam ya dalam hal ini. Minyak goreng, kemarin kedelai, tahu tempe kan sudah menjadi bahan pokok, begitu ya. Nah, tapi pemerintah tidak punya itu semua instrumen. Ya, tidak ada lembaga, tidak ada logistik, tidak ada distribusi. Ya, nah, jadi kalau misalnya kemarin itu operasi pasar, itu adalah salah satu saja cabang-cabang instrumen yang diperlukan. Setelah pemerintah mengendalikan logistiknya. Jadi cadangan bahan pokok itu perlu ada. Nah, itu tidak ada pemerintah sekarang ini. Melepasnya ke mekanisme pasar ini tidak Pancasila, tidak konstitusi. Ya. Itu yang menjadi sebagai usaha bersama, ya bukan sebagai satu persaingan usaha. Bukti dasarnya bahwa di dalam pelaksanaannya ada persaingan usaha, ya. Tetapi secara makro, secara kebangsaan, secara negara itu pemerintah mengendalikan. Oke, thank you. Itu yang menjadi concern tadi oleh Bang Jahansa. Bang Jahansa, terima kasih atas waktu informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, Bang Jahansa. Salam sehat, Mas Bayu, Marati. Ya, baik. Oke, kita tinggalkan isu mengenai minyak goreng. Kita jeda dulu ya. Nanti Karena kita mau baca pantun. Baca pantun ya. Oke, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.